Dan kalau kita perhatiin dalam Al-Quran, setiap ada ayat sumpah, pasti sesudah sumpah Allah ada sesuatu berita yang sangat penting untuk disampaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, sebagaimana firman Allah, wal asr, demi waktu, demi masa. Ada apa ya Allah dengan sumpah ini? Allah ingin menyampaikan sebab waktu, gara-gara waktu, gara-gara masa, gara-gara usia, innal insana lafi khusr, banyak manusia yang akan merugi, sia-sia. Padahal usia kita dibanding ummah yang terdahulu sangat singkat. Kita standar umur umat Nabi Muhammad 60-70, sedikit melebihi itu. Jadi masalah kematian tidak membedakan orang salih bukan salih, dia tua bukan tua, muda bukan muda, bahkan anak kecil pun kalau sudah tiba saatnya meninggal dunia. Tapi bahagialah seorang yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan baik. Pas lagi baca Quran, pas lagi salat, pas lagi ada di masjid, pas lagi dia berjalan menuju silaturrahim, tertulis husnul khatimah, walaupun dia belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Oleh karena itu, orang yang muslim yang cerdas, yang dia diberikan oleh Allah usia dan umur, dia mampu memaksimalkan, memanfaatkan, susun rapi, menatur waktu. Dan banyak karunia yang Allah berikan. Memang Allah tidak memberikan kepada kita usia sebagaimana ummah-ummah terdahulu, tapi Allah berikan amalan yang bisa mencapai usia mereka. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Barang siapa sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi 100 marrah huttat anhu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, diampuni segala dosanya walaupun dosanya lebih besar daripada puih laut. Bisa enggak diukur puih laut? Berapa besarnya, berapa banyak? Tidak bisa. Tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Biarpun dosanya lebih besar dari itu, hanya 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, Allah ampuni segala dosa kita. Ucapkan subhanallah 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Hanya subhanallah. Di usia kita yang begitu singkat, yang begitu padat, yang begitu cepat, belum lagi kita belum tahu masalah kematian kita kapan. Inilah yang Allah maksud, innal insana lafi khusr. Manusia memiliki banyak kesempatan untuk mengisi kebaikan, tapi mereka merugikan. Banyak hal yang kita rugikan bisa dikembalikan dengan ikhtiar, bekerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal yang tidak bisa dikembalikan, waktu, umur. Makanya selalu saya sampaikan ke jemaah, jangan tinggalkan salat malam walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Karena salat malam tidak harus 8, salat malam tidak harus 10. Sedikit demi sedikit diistiqamahkan, lebih baik daripada banyak tapi terputus. Salat malam tidak harus tidur dulu. Kenapa tidak harus tidur dulu? Karena salat malam waktunya bukan jam 12, bukan jam 1, bukan jam 2,
Waktu salat malam mulai habis Isya sampai subuh. Di awal boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Memang lebih baik di akhir sepertiga terakhir. Makanya ini kembali kepada keadaan kita. Ketika kita merasa diri kekhawatiran, ketiduran, tidak bisa bangun, segera ambil air wudu, salat semampunya, tutup dengan witir, udah habis itu tidur. Kalau bangun lagi masih ada waktu kira-kira 20 menit ingin tahajud, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasul melarang 2 kali witir dalam satu malam. La witrani fi layla, tidak ada witir 2 kali. Apa sih dasarnya kalau boleh kita salat sebelum tidur? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Awsani khalili bi thalath." Rasul telah memberikan kepada aku 3 amalan. Yang pertama, an asuma min kulli syahr 3 ayyam. Setiap bulan puasa 3 hari. Ini amalan pertama. Dijelaskan di hadis yang lain, yang dimaksud 3 hari setiap bulan adalah ayyamul bid, 13, 14 dan 15. Amalan yang kedua, wa an usalli duha, jaga salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Wahai Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Sepertinya Rasul sudah tahu akhir zaman umatnya bakal suka ketiduran, makanya sudah ada solusi dari zaman Rasul. Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini buatmu dan umatku yang nanti datangnya suka ketiduran. Udah, Rasul sudah kasih jawabannya. Rasul SAW mengingatkan, innallaha witrun yuhibbul witr fa'awtiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Dan subhanallah, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya banyak hal yang kita lakukan, tetap dunia kita jalan, tapi ibadah pun bisa jalan. Contoh sederhana, zikir kepada Allah. Dimanapun kita berada, jalan kaki, di mobil, di rumah, di pas lagi masak, semua kita boleh berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahi lidahmu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan yang menjamin masuk surga. Amalan yang paling ringan tapi pahalanya yang paling besar, itu zikir. Ringan, tapi kalau ditimbangan di sisi Allah berat. Berat timbangannya, pahalanya besar. Bukan hanya berat di timbangan, tapi Allah mencintai kalimat ini. Berarti kalau kita ucapkan kalimat yang dicintai Allah, insyaAllah nanti akan Allah mencintai kita. Berarti hal-hal yang sederhana, kalau tidak diingat, tidak diamalkan, tidak diperhatikan, masuk dalam ayat innal insana lafi khusr. Sungguh manusia akan merugi. Sayang sekali. Tapi manfaatkan. Masing-masing usahakan memiliki wirid. Ada wirid baca Quran, ada wirid salat, ada wirid zikir. Jadi wirid itu hal sederhana tapi diistiqomahkan. Jadi wirid bagi seorang hamba itu sangat luar biasa manfaatnya. Antara zikir, sedekah subuh. Dan ini sedekah subuh termasuk amalan yang sangat dahsyat. Dirutinkan. Sunnah qabliyah ba'diyah hanya 12 rakaat. Tapi dapat sebagaimana bersabda SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, dapat rumah di dalam surga.
Makanya manfaatnya ini sunnah qabliyah ba'diyah menutupi kekurangan yang wajib. Di luar itu ada sunnah mutlak. Syarat sunnah qabliyah ba'diyah pertama terlaksana salat wajib, terkait dengan salat wajib. Yang kedua sesudah azan. Tidak ada sunnah qabliyah sebelum azan. Jadi kita sepakat mulai hari ini kita punya wirid. Wirid apa? Sesuai kemampuan. Dan selalu saya usulkan, kalau bisa lebih banyak mendengar daripada membaca. Jadi dengar sambil melihat Al-Quran, luar biasa manfaat. Rasulullah SAW sebagai Nabi kita, tidak ada sesuatu yang kebaikan yang beruntung buat kita sudah disampaikan. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah melupakan